Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Untuk kelas ngaji. Naam, tafadhal. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. هذه الصباح سنستمر درسنا في تفسير السعدي. Insyaallah pada hari ini kita masih dalam surat Al-Mulk. Kita lanjutkan kembali kelas baca kitab kita. Insyaallah akan bersama Ustaz kita itu Ustaz Abu Zaid Haryani. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Baik, untuk para peserta sekalian, dipersilahkan nanti yang ingin membaca, yang ingin melatih kemampuan membaca kitab gundul tanpa harokat, nanti langsung saja untuk mengangkat tangan atau mengaktifkan mikrofonnya. Baik, nabda hadza dars bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Naam, jazakumullah khairan. Nabda darsana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, alhamdulillah nuwasil darasana. Kita lanjutkan pelajaran kita atau kajian kita di tentang tafsir As-Sa'di dalam surat Al-Mulk. Wasalna ilal ayah al-hadiyata asyarah. Kita sudah sampai pada ayat ke-11. Ayat ke-11 yaitu qala Allah Ta'ala fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Naam, tafadhal, silakan ada yang mau membaca. Ya, membaca tafsirnya. Ya, silakan. Tafadhal. Ana Ustaz. Naam, tafadhali, naam, jazakillahu khairan. Nomor ke-11, naam Ustaz. Naam, sahih 11. Qala ta'ala anhu la iddakhilina lin-nari limuta'arrifina bidhulmihim wa inadihim fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir ay ba'idan lahum wa khisaratan wa syiqa'an bima ashqahum wa aradahum haitsu fatahum thawabullahi wa kanu mulazamina li sya'iril lati tasta'iru fihi
أبدانهم وطلعوا على أفئدتهم. نعم صحيح ما شاء الله. نعم. Iya. Masya Allah, jazakillah khairan. Qiraah jamilah. Naam. Iya. Qala ta'ala an haulai dakhilina linnar al-mu'tarifin. Al-mu'tarifin dari kata i'tarafa ya'tarifu, mu'tarifin isim fa'il bidzulmihim, kemudian ai bu'dan dari kata ba'uda yab'udu, bu'dan masdar dari kata ba'uda ya'budu bu'dan. Nah, kemudian haitsu fatahum sawabullah, na'am sawabullah, wa kanu mulazimin dia isim fa'il dari kata lazama yulazimu, mulazimin ya lis-sa'ir. Nah, sahih. Nah, jazakillah khairan ala qiraah jamilah. Ya, tafaddalu. Ayat ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, silakan. Tafaddalu. Ana Ustaz. Nah, tafadhal. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lamma dzakara halatal ashqiya'i al-fujjari dzakara wasfa al-abrari as-su'ada'i faqala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ay fi jami'i ahwalihim hatta fil halati allati la yattali'u alaihim fiha illallah fala yaqdimuna ala ma'asihi wala yuqassiruna ala amrihim bihi lahum maghfiratun lidunubihim wa idza ghafarallahu dunubahum waqahum sarraha wa waqahum azaba al-jahim walahum ajrun kabir wa huwa ma a'addahu Allahu lahum fil jannati min na'imil muqimi wal mulkil kabiri wal ladzatil mutawasilati wal qusuri wal manazilil aliyat wal huril hisani al-hisani wal khadamil wal bildani wa adamu min dzalikal wa akbar ridha rahmanil ladzi yuhilluhu ala sakini al-janani. Sahih. Al-jinan. Sahih. Baik. Jamil, ya. Masya Allah, jazakillah khairan. Qiraah jamilah, ya. Nah, Masya Allah, hampir semua betul tadi ya, Masya Allah. Nah, baik. Berikutnya ayat ke-14, ayat 13 afwan. Ya. Wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Nah, ada yang mau membaca silakan. Tafadhalu. Nah. Ana mencoba Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jazakillah khairan. Tafadhal. Qala mu'allif rahimahullah wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Hadza ikhbarun minallahi bi si'ati ilmihi wa shumulil lutfi. Faqala wa asirru qawlakum aw ijharu bih ay kulluha sawa'un ladayhi la yakhfa alayhi minha khafiyatun fa innahu alimun bidzatis sudur ay bima fiha minan niyati wal
iradati fa kaifa bil aqwali wal af'ali allati tusma'u wa tura. Nah, Masya Allah. Jazakillah khairan. Nah, qiraah jamilah. Mumtazah. Nah, ya, kita ambil 3 ayat ini insyaallah. Kalau ada waktu kita tambah lagi berikutnya. Ya. Ada yang mau baca lagi dari awal, silakan. 11. Ya, latihan membaca ya. Ya, thayyib. Jika tidak ada, kita sambung Al-Ahqaf ya. Kita sambung ke tafsir jelasannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala al-muallif rahimahullah. Qala ta'ala, ya, qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi ya. Sering kita menyebutkan kata subhanahu wa ta'ala ya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi ta'ala. An haula'i ad-dakhilina, tentang mereka yang akan masuk linnar, masuk ke neraka. Ya, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita semua tentang mereka yang akan masuk neraka. Al-mu'tarifina, ya, yang mengakui mereka masuk neraka sambil mengakui. Tidak ada yang tidak mengakui perbuatan mereka. Tidak ada yang tidak mengakui kesalahan mereka. Mereka masuk sambil mengakui. Allah Ta'ala yang menerangkan kepada kita bahwa mereka akan masuk neraka sambil mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Bidzulmihim, kezaliman mereka, ya, karena setiap perbuatan salah itu merupakan kezaliman. Orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu merupakan salah satu perbuatan kezaliman. Karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya, mereka berbuat kufur, mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, itu seakan-akan mereka menjerumuskan diri mereka sendiri dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena disebabkan perbuatan mereka, mereka mencelakai kepala, tangan, badan, dan kaki semua. Wa inadihim, inat, dan kebangkangan mereka. Penolakan mereka terhadap dakwah, terhadap dalil yang disampaikan kepada mereka, mereka tolak. Ya, kepada yang disampaikan oleh para rasul, para nabi kepada mereka, mereka menolak dalil itu. Dan disampaikan oleh para sahabat kepada mereka, mereka juga menolak. Dan disampaikan oleh para ulama, ahlus sunnah, para da'i, ya, kepada mereka, mereka menolak dalil, menolak Islam. Itulah disebabkan penolakan mereka. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, dan mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka mengakui kebangkangan mereka. Fasuhqan, ya, fasuhqan, menjauhlah, itu adalah, ya, disebut dengan ismu fi'il amr. Fasuhqan, suhqan gitu ya. Pergi jauh. Ya. Bu'dan lahum, pergilah jauh. Ya. Li ashabis sa'ir, bagi penghuni api neraka. Artinya menjauhlah dari rahmat Allah, menjauh dari mendapatkan nikmat, mendapatkan, ya, balasan yang baik, menjauhlah. Ya, karena mereka tidak berhak untuk mendapatkannya. Aibu'dan lahum, ya, jauh dari mereka, menjauhlah bagi mereka, wa khasaratan, dan kerugian, wa syaqa'an, dan kesengsaraan. Ya. Fama ashqahum wa ardahum, maka betapa sengsaranya mereka dan betapa rendahnya mereka di hadapan Allah Ta'ala. Haitsu fatahum sawabullah, ketika mereka kehilangan balasan dari Allah Ta'ala.
ketika mereka tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala, maka sangat sengsara dan sangat rendahnya, hinanya mereka. Ya, kehinaan yang ada adalah ketika manusia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Itulah manusia yang paling hina. Ya, manusia paling hina adalah mereka yang tidak mendapatkan sawab, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Apakah karena kekufuran mereka, atau karena perbuatan bid'ah yang mereka anggap itu ibadah, padahal mereka ya bersungguh-sungguh, mereka bersemangat, mereka ya antusias dalam mengerjakan amalan ibadah bid'ah, tapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan pahala. Itu merupakan perbuatan yang sia-sia, maka mereka sengsara dan hina. Ya, wa kanu mulazimina lis-sa'ir, dan mereka orang kufar mulazimin, akan tetap tinggal lis-sa'ir, dalam api neraka yang menyala-nyala. Mereka akan tetap tinggal di sana. Mulazimin itu artinya mereka terus tinggal di sana, atau mereka menetap di sana, atau mereka ya terus menjadikan tempat tinggal mereka di sana. Allati tasta'iru fi abdanihim, yang menyala-nyala api itu di badan mereka. Karena orang-orang kafir ketika masuk neraka, seluruh tubuh mereka akan dibakar dengan api neraka. Ya, orang-orang kufar, orang-orang non-muslim, ya, dibakar dengan api neraka itu seluruh tubuh mereka, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali satu orang kafir, yaitu adalah ya Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, dan dia dimasukkan pada api neraka yang cetek tapi mendidih otaknya. Ya, adapun selain Abu Thalib, ya, paman Rasulullah SAW, mereka mendapatkan api neraka di seluruh tubuh mereka, dari mulai rambut, atas rambut sampai ke ujung kaki mereka mendapatkan. Tidak seperti sebagian kaum muslimin yang Allah takdirkan masuk neraka, ya, masuk nerakanya sementara, tidak selamanya, karena dosa-dosa mereka, karena kesalahan mereka mendapatkan neraka itu tidak di seluruh tubuh, hanya sebagian saja. Ya, mereka tidak api neraka tidak mengenai wajah mereka, api neraka tidak mengenai anggota tubuh mereka yang terkena wudhu atau kena sujud, ya, itu tidak mengenai mereka. Ya, dan mereka juga berjalan dengan kaki mereka, ya, di atas sirat. Itu perbedaan antara orang kafir ketika masuk neraka dan orang-orang sebagian kaum muslimin yang berhak masuk neraka tapi tidak selamanya, sementara. Ya. Sehingga api neraka itu membakar seluruh tubuh orang kafir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa tattali'u ala afidatihim, dan api itu sampai ke hati mereka, membakar hati mereka. Artinya api itu akan masuk ke dalam hati-hati mereka. Di samping ya panasnya api masuk ke dalam rongga tubuh atau bagian-bagian tubuh yang dalam mereka, dan juga panasnya serta takutnya api neraka juga masuk ke dalam hati mereka, sehingga azab Allah kepada mereka itu sangat sempurna, ya, sangat sempurna dan sangat lengkap. Ya, fisik mereka kena azab, mental mereka juga kena azab, rasa takut, rasa cemas, rasa penyesalan, rasa sedih itu berkumpul semua. Ya, bukan hanya rasa sakit pada anggota tubuh mereka, tidak, tetapi mental, perasaan mereka, sedih, ya, kecewa, ya, penyesalan, takut, itu semua akan mereka rasakan dalam hati mereka, sehingga luar dalam kita bilangnya, luarnya sakit, dalamnya juga sakit. Ya, itulah balasan atau azab yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang kufar yang mereka menolak Islam, mereka tidak masuk Islam, dan mereka menolak dakwah, sehingga Allah Ta'ala membakar seluruh tubuh mereka. Inilah gambaran bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika masuk neraka, yaitu mereka masuk sambil mengakui kesalahan mereka.
Walaupun di dunia banyak yang mengatakan ya, kalau Allah Ta'ala ingin, ya, kalau Allah Ta'ala bisa mentakdirkan semua, mengapa Allah tidak mentakdirkan kita masuk Islam sehingga kita bisa masuk surga? Ya, itu pertanyaan mereka, seolah mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah telah mengirim Rasul, mengirim Nabi, mengirim para dai kepada mereka, itu sebagai petunjuk bagi mereka, tapi hanya saja mereka tidak mau menerima dakwah itu, sehingga baru mereka merasakan, baru mereka akui kesalahan itu ketika pada hari kiamat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 12, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu ajrun kabir. Nah, ini merupakan ayat yang harus kita ingat di mana saja. Ini merupakan ayat ya yang bikin kita gembira. Yang tadi ayat merupakan ya tarhib, yaitu yang membuat kita takut agar kita waspada, jangan sampai kita ya terjerumus dalam kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Ya, di sini ayat ke-12 ini Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana janji Allah kepada kaum mukminin. Ini merupakan ayat yang harus kita ingat. Ayat yang yang bikin kita bahagia. Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya. Bil ghaib, ketika sendirian. Ya, ketika sendirian tanpa melihat Allah, kita tidak melihat Allah tapi kita takut kepada Allah, ya, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, lamma dzakara halatal asqiya al-fujjari, setelah Allah Ta'ala menjelaskan, menyebutkan keadaan orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang jahat, yaitu kaum kufar, dzakara wasfal abrar as-su'ada, dan Allah Ta'ala menyebutkan di sini ayat ke-12 ini sifat-sifat atau keadaan orang-orang baik dan orang yang bahagia pada hari kiamat. Ya, al-abrar, orang baik, as-su'ada, orang yang bahagia. Ya. Faqala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya. Ai fi jami' ahwalihim, yaitu mereka takut kepada Allah dalam segala keadaan mereka. Dalam segala keadaan kita harus takut kepada Allah, baik dalam keadaan bahagia atau sedih, dalam keadaan sendirian atau rame-rame bersama teman-teman, bersama saudara, bersama keluarga, tetap rasa takut kita kepada Allah itu ada. Terutama pada saat kita sendirian, ya. Ketika tidak ada orang yang melihat kita, ketika tidak ada satupun orang yang bersama kita di samping kita, dalam keadaan sendirian di rumahkah atau dimanapun kita berada, terutama kita di kamar mandi. Ya, oleh karena itu di kamar mandi kita lagi sendirian, ya. Itulah sebabnya ya Rasul SAW mensunahkan kita untuk mengucapkan ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Ketika keluar kamar mandi, mengapa demikian? Karena pada umumnya manusia ketika sendirian lupa, ya, lupa dengan syariat, lupa dengan Allah Ta'ala, lupa dengan larangan-larangan, sehingga banyak terjadi kemaksiatan ketika orang lagi sendirian. Ya, terutama ketika dia bersama, ya bersama lawan jenis seperti itu, berkhalwah, ya, itu juga dapat menyebabkan kemaksiatan. Maka dari itu Allah Ta'ala menyebutkan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya dalam, ya, bil ghaib, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Hatta fil halati allati la yattali alaihim fiha illallah. Ya, hingga pada keadaan yang tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah Ta'ala, sendirian. Ya, ini kita harus hati-hati ketika sendirian. Harus waspada, harus merasa muraqabah, merasa bahwa Allah Ta'ala
mengawasi kita, melihat kita, baik melihat perbuatan anggota tubuh atau perbuatan hati kita. Allah Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Ya, fala yaqdimuna ala ma'asihi. Mereka tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah walaupun dalam keadaan sendirian. Ya, ini sendiri ya, ketika orang ya dinilai bertakwa kepada Allah atau tidak, lihat dia ketika sendirian. Ya, ketika dia sedang sendirian, maka dilihat jika dia bisa bertakwa kepada Allah, maka itulah orang bertakwa kepada Allah. Namun kebanyakan ya orang ketika sendirian ya itu susah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ketakwaan ini harus kita biasakan. Harus kita biasakan. Ya. Apalagi ketika sendirian. Ketika sendirian, kaum muslimin tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ya, tetap berbuat baik. Karena merasa bahwa Allah Ta'ala mengawasi, melihat, ya, memperhatikan perbuatan kita. Wala yuqassiruna amma amarahum bihi, dan mereka tidak mengurangi apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Mereka tidak mengurangi apa yang Allah Ta'ala perintahkan berupa sholat, tidak mengurangi sholat, tidak mengurangi hal-hal yang lain ketika sendirian, tidak ada yang melihatnya. Karena kebanyakan manusia ketika bersama teman-temannya dia mulai rajin, dia mulai semangat, ketika sendirian mulai kendor. Nah, tidak seperti itu. Kaum mukminin khair. Kaum mukminin itu baik dalam segala keadaan. Apalagi salafus soleh, yaitu ketika mereka tidak dilihat oleh orang lain, mereka semakin semangat beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, ya. Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita ya jika dibandingkan dengan akhlak salaf, yaitu anna kulla amali salaf sir, karena setiap perbuatan salaf itu adalah tersembunyi. Kaum salafus soleh, para sahabat ya, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh itu mereka beramal soleh ketika sepi, ketika tidak ada yang melihat mereka. Ketika keramaian, ketika dalam keadaan ramai, mereka biasa ya, seperti kita ngobrol dengan teman-teman, tapi tidak gibah, tidak buhtan, tidak fitnah. Mereka ngobrol biasa, mereka bincang-bincang biasa, mereka bergaul seperti kita biasa, tapi tidak pergaulannya mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Mereka ibadah biasa seperti kita, sholat berjamaah, dan yang lainnya biasa seperti kita. Tetapi para salafus soleh ya, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka lebih dari orang-orang zaman sekarang, yaitu amal soleh yang mereka kerjakan itu dengan sembunyi. Apakah sholat sunnah, qiyamul lail, atau baca Quran, atau sedekah mereka, atau puasa mereka, puasa-puasa sunnah, ya, semua amal perbuatan mereka itu sembunyi, disembunyikan, mereka sembunyikan. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang, ya, ketika donasi diumumkan, ketika donasi di foto-foto, di kamera, dikirim kemana-mana, ketika donasi wartawan dipanggil, ya, diliput atau direkam dengan kamera, dikirim-kirim seperti itu ya. Zaman sekarang jauh sekali dengan akhlaqus salaf. Ya. Akhlaqus salaf, baik sedekah mereka, baca Quran mereka, dan yang lainnya mereka kerjakan dengan sembunyi. Nah, itulah mereka yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat ini, dalam ayat ini. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka takut kepada Tuhan mereka ketika ghaib, ketika mereka sedang sendirian, ketika tidak ada yang melihat mereka. Dan mereka bisa takut, bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah para salafus soleh, yaitu mereka selalu menyembunyikan amal-amal soleh mereka yang bisa mereka sembunyikan. Yang tidak bisa mereka sembunyikan, maka mereka tidak menyembunyikannya. Ya, seperti sholat berjamaah, ya, atau umroh atau haji yang harus dilihat oleh orang lain, ya, mereka tidak menggambarkan, tapi mereka tidak bersembunyi dari orang lain. Tetapi setiap amalan-amalan ibadah yang mereka bisa sembunyikan, maka mereka sangat gemar menyembunyikan amal-amal baik mereka, karena mereka harapkan hanya Allah Ta'ala. Ya, yang diharapkan
atau yang kita harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melihat kita. Adapun orang lain, tidak ada sedikit pun yang harapan kita kepada orang lain. Ya. Sehingga untuk apa kita memperlihatkan amal kita kepada orang lain? Untuk apa kita pamerkan amal ibadah kita kepada orang lain? Ya, kita cukup ya diperlihatkan kepada Allah. Allah melihat segala sesuatu, cukup kita lakukan perbuatan baik tanpa pamerkan kepada orang lain. Karena perbuatan riya itu merupakan perbuatan yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya hal yang sangat aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat mengatakan, "Wa masyirkul asghar?" Apa itu syirik kecil? Qala arya. Ya. Maka Rasul mengatakan arya, yaitu sikap ingin memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain. Sikap ingin menceritakan, memperdengarkan amal ibadah kepada orang lain. Ya, orang yang menceritakan amal ibadah kepada orang lain, oh saya hari ini puasa loh, saya hari ini sudah bersedekah tadi pagi sekian rupiah, oh saya nanti ya saya liburan kemarin umroh atau haji atau segala macam ibadah disebutkan, atau ketika bersedekah berdonasi dia foto-foto kirim-kirim ke teman-temannya dengan niat pamer seperti itu ya. Atau ketika lagi umroh misalnya dia foto-foto, dia selfie kirim ke teman-temannya biar temannya tahu bahwa dia sedang umroh, agar dipandang, dianggap, agar dinilai orang-orang rajin beribadah seperti itu. Maka Allah Ta'ala tidak mau ibadah-ibadah yang model seperti ini. Ya, maka yang patut kita contoh adalah salafus saleh, ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama ahlus sunnah yang mengikuti jejak para salaf. Ya, kita ikuti bagaimana langkah-langkah mereka dalam beribadah kepada Allah, yaitu mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Lahum maghfirah, maka orang yang bisa takut kepada Allah ketika sendirian, atau orang yang bisa menyembunyikan amal ibadahnya, hanya mereka tujukan kepada Allah, yang mereka harapkan kepada Allah Ta'ala, lahum maghfiratun, bagi mereka maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala, lidunubihim, ya, atas dosa-dosa mereka. Subhanallah. Orang yang takut kepada Allah dengan sendirian, dengan sebab takutnya kepada Allah, dengan sebab dia merasa bahwa Allah mengawasinya, bahwa Allah Ta'ala melihatnya, dengan sebab dia melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, ya, dengan sembunyi agar dia mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, ya. Bagi mereka ampunan, ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Baqarah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi, ya, jika engkau memperlihatkan amal-amal baikmu, sedekahmu kepada orang lain, fa ni'mahi, itu enggak apa-apa, asalkan jangan ada riya, asalkan dengan niat motivasi, memberikan motivasi kepada orang lain, ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kata Allah. Jika engkau menyembunyikan amalmu ketika engkau memberikan kepada fakir miskin, ya, itu lebih baik, khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah Ta'ala akan tutup dan ampuni dosa-dosa kalian. Yaitulah ya, orang yang menyembunyikan amal ibadahnya, menyembunyikan sedekahnya dari orang lain yang diharapkannya kepada Allah, karena dia takut kepada Allah dan takut ketika dia sendirian, takut kepada Allah, maka lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, ya. Di samping ya kita ingin mendapatkan ampunan di sisi Allah, di samping kita ya istighfar setiap hari, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, setiap hari kita lakukan, ya. Ketika zikir pagi dan petang kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali, atau tidak mesti menunggu pagi dan petang. Setiap aktivitas kita yang baik-baik, atau aktivitas kita di luar kamar mandi, ya, ketika ibu-ibu lagi masak, lagi di rumah, atau orang tua laki-laki ketika jalan naik motor atau nyetir atau di pekerjaan atau dimanapun selain di kamar mandi, maka
ya sangat dianjurkan kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah, astagfirullah seperti itu. Karena kita lihat, ya, tidaklah orang yang Allah Ta'ala berikan, ya, tidaklah ya orang yang Allah Ta'ala berikan ampunan kepadanya, ya, atau tidaklah Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka berupa mengucapkan astagfirullah setiap hari atau setiap saat sebanyak mungkin, kecuali Allah inginkan ampunan baginya, ya, yaitu ketika Allah menginginkan ampunan, ketika Allah Ta'ala ingin memberikan ampunan kepada seorang hamba, maka salah satu jalan itu adalah hamba dibuat banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, itu salah satu tanda, salah satu ya indikator bahwa Allah Ta'ala ingin mengampunkan hambanya, ya, ingin memberikan ampunan kepada hambanya. Dan sebaliknya, kalau orang malas mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, malas lisannya, padahal sangat gampang, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, jika hamba tidak mau mengucapkan hal ini, atau jika hamba malas mengucapkan astagfirullah padahal sangat gampang, padahal sangat memungkinkan waktu-waktu luang dia mengucapkan kata ini, nah ini khawatir. Dia khawatir ini merupakan indikasi bahwa Allah tidak mau mengampuni dosa hambanya. Ya, oleh karena itu, ya, karena tidak mungkin Allah memberi hidayah kepada hambanya, ucapkan astagfirullah tapi Allah nggak ampunkan dosanya. Ya, itu jauh, ya. Itu jauh. Ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seorang hamba dengan menggampangkan lisannya mengucapkan kalimat astagfirullah sebanyak yang dia bisa, itu indikasi. Itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah, ya, semoga kita harapkan kepada Allah, semoga ini adalah salah satu indikasi bahwa Allah ingin mengampunkan dosa kita dengan diberi hidayah, dengan diberi petunjuk agar kita, ya, banyak beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, dalam keadaan, ya, ketika berjalan, ketika di mobil, di motor, dalam luang-luang atau sela-sela pekerjaan kita yang sangat memungkinkan ucapkan astagfirullah, ucapkan. Tidak akan rugi. Bahkan Rasul mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah istighfaran katsiran. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan buku catatan amalnya pada hari kiamat itu isinya istighfar katsiran. Yaitu banyak mengucapkan kalimat al-istighfar, ya. Nah, di samping kita ucapkan istighfar kepada Allah, itu merupakan sebab ampunan, ya, sebab mendapatkan ampunan di sisi Allah. Di samping itu juga kita takut kepada Allah ketika, ya, di segala keadaan, takut kepada Allah Ta'ala, terutama ketika sendirian, ya, ketika kita di rumah sendirian, ya, ketika kita di ruang sendirian, maka berusahalah ingat kepada Allah. Allah melihat kita, melihat segala sesuatu, melihat perbuatan anggota tubuh, perbuatan hati, dan semua yang kita rasakan. Allah Maha melihat dan Maha mendengarnya, ya. Dengan keyakinan ini, ya, itu dapat membantu kita untuk takut kepada Allah walaupun kita sendiri. Dan itu merupakan, ya, faktor kedua dari sekian faktor yang dapat menyebabkan mendapatkan ampunan di sisi Allah Ta'ala. Di samping kita mengucapkan astagfirullah, dan juga usahakan kita takut kepada Allah dalam segala hal, terutama ketika sendirian. Maka Allah Ta'ala mengatakan, lahum maghfiratun lidunubihim, bagi mereka ampunan atas dosa-dosa mereka. Wa idza ghafarallahu dzunubahum, dan jika Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, ya, jika Allah Ta'ala mengampuni dosa hamba, waqahum syarha, Allah Ta'ala akan menjaga mereka dari dampak negatif dosa itu. Nah, ini syarha, keburukan atau dampak negatif dari dosa. Dan kita yakin setiap perbuatan dosa itu pasti ada dampak negatifnya, ya, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, apalagi di akhirat. Ya, setiap perbuatan dosa itu ada dampak negatifnya. Ya, apakah dengan kehidupan di dunia kita disusahkan, ya, rezeki, atau seorang hamba misalnya berbuat dosa, maka dosa itu akan mengajak dosa-dosa yang lain. Sebagaimana perkataan para ulama, ya, as-sayyi'atu tad'u akhwatiha. Keburukan itu akan mengajak saudari-saudarinya. Kalau orang
ya misalnya satu orang berbuat bohong misalnya. Jika dia berbohong satu kali, ya maka dari itu Rasul mengatakan iyyakum wal kadzib fa inal kadzib yahdi ila fujur. Karena hati-hati dengan berdusta, karena dusta itu akan mengarahkan kepada perbuatan jahat. Ketika orang sekali berbuat dusta, maka dusta yang dilakukan itu akan mengajak kejahatan kecil yang lain, ya, akan mengajak perbuatan jahat yang lain, akan mengajak kepada perbuatan khianat, akan mengajak kepada perbuatan ghibah, akan mengajak perbuatan buhtan, akan mengajak perbuatan macam-macam, ya, segala keburukan-keburukan diajak oleh kadzib yang ada bersamanya. Ya, kalau dia bertobat kepada Allah dengan dosa ini, dia bertobat kepada Allah dari dosa yang dilakukan, maka ajakan-ajakan terputus. Ya, dan dengan taubat itu akan beralih ajak tadi dia mengajak kepada keburukan beralih kepada mengajak kebaikan. Sebagaimana inna sayyi'ata tad'u akhawatiha dan juga innal hasanata tad'u akhawatiha. Kebaikan juga akan mengajak saudara-saudarinya. Artinya, jika seorang hamba melakukan suatu perbuatan baik, ya, dengan ikhlas kepada Allah, mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka satu kebaikan walaupun sederhana di mata manusia, itu akan mengajak kebaikan-kebaikan yang lain. Karena satu kebaikan akan mengajak saudari-saudarinya, baik kebaikan semisalnya atau lebih besar dari itu. Iya. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa segala perbuatan buruk, walaupun kecil di mata manusia, tapi hati-hati. Dampak negatifnya pasti ada. Kalau orang tidak istighfar, tidak minta ampun, tidak bertobat kepada Allah, maka siap-siap akan mendapatkan dampak negatifnya. Di dunia, dosa itu akan mengajak saudari-saudarinya. Perbuatan maksiat akan mengajak saudara-saudarinya, mengajak yang lain juga, dan semakin bertambah dosa-dosanya. Ya, sehingga dampak negatif pertama yaitu ya dosa akan mengajak dosa-dosa yang lain, dan juga dosa itu akan melemahkan semangat hamba dalam beribadah kepada Allah. Itu dampak yang kedua. Setiap orang berbuat maksiat pasti akan lemah semangat ibadahnya. Salatnya akan semakin malas, akan kendor. Baca Qur'annya juga akan semakin kendor seperti itu. Karena apa? Karena dosa-dosa. Iya. Kemudian berbuat baik juga akan kendor. Semuanya perbuatan baik akan semakin kendor. Tapi apa? Dia bisa semangat karena apa? Karena ketika dilihat oleh orang lain. Ketika sendirian dia nggak semangat. Ketika ramai orang mulai semangat, itulah keburukan satu akan mengundang keburukan yang lainnya. Di antaranya adalah riya dan sum'ah. Perbuatan riya, pamer, perbuatan sum'ah, ingin menceritakan kebaikan kepada orang lain akan datang karena satu keburukan dia lakukan. Ya. Kemudian dampak negatif keburukan atau dosa juga ketika di alam kubur akan kelihatan seperti apa dosa-dosa. Karena di alam kubur, ya di samping ada pertanyaan dari dua malaikat Munkar Nakir, dan juga kita akan diperlihatkan ada seseorang yang akan menghampiri kita di alam kubur. Seseorang berpenampilan sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya, kalau perbuatan hamba itu buruk, maka yang datang kepadanya berwajah buruk. Dan jika amal soleh atau amal perbuatannya itu baik, maka yang akan datang kepadanya adalah seseorang yang baik penampilannya. Apalagi di akhirat akan melihat buku catatan perbuatan dosa juga akan menumpuk, akan menjadi penyesalan, akan menjadi kesedihan, kesengsaraan, dan seterusnya. Nah, itulah dampak negatif perbuatan dosa. Dan kita harus meyakini bahwa setiap dosa yang kita lakukan, pertama apa? Ada dampak negatifnya. Walaupun sedikit, perbuatan dosa di mata manusia tapi besar ya di mata Allah Ta'ala. Tapi ada dampak negatifnya. Kemudian ya, dan perbuatan dosa itu akan mengajak saudara-saudarinya yang lain ikut serta dalam ya mendampinginya agar manusia itu berbuat banyak dosa-dosa. Ya. Itulah yang membuat kita bisa meninggalkan dosa-dosa, karena setiap dosa pasti ada dampak negatifnya, kecuali jika dia bertobat kepada Allah meninggalkan dosa-dosa itu, maka Allah Ta'ala akan menggantikan
dosa-dosa itu dengan kebaikan, dengan balasan baik, ya karena taubat. Dengan sebab taubat, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan Allah gantikan dengan kebaikan atau dengan pahala-pahala pada hari kiamat. Wa waqahum syarraha, Allah Ta'ala akan menjaga dampak negatif dari perbuatan dosa. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah Ta'ala akan menjaga mereka dari adab jahim. Itu dampak negatif di akhirat nanti. Kemudian, ini janji Allah Ta'ala bagi mereka yang takut kepada Allah dalam segala hal ketika mereka sendirian terutama. Lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, itu adalah balasan yang terbaik yang pernah ada Allah berikan. Iya. Walahum ajrun kabir. Dan bagi mereka balasan atau ganjaran pahala yang besar. Apa itu? Wa huwa ma'adahu Allahu lahum fil jannah, yaitu apa yang Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka di surga. Ya, dengan rahmatnya, dengan ampun dan rahmat Allah, manusia akan masuk surga, atau kaum muslimin akan masuk surga, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, ya akan masuk surga, dan Allah Ta'ala akan memberikan, akan mempersiapkan segala kenikmatannya di surga. Minan na'im al-muqim, yaitu dari nikmat yang abadi, wal mulkil kabir, dan kerajaan-kerajaan yang besar, ya. Karena setiap kaum muslimin dari golongan laki-laki, mereka akan menjadi raja. Setiap surga yang mereka tempati, yang surga mereka lebih luas dari langit dan bumi. Dan dalam suatu riwayat, ya, orang yang paling rendah kedudukannya di surga itu, dia memiliki surga itu yang luasnya sejauh 2000 tahun perjalanan. Ya, 2000 tahun perjalanan itu paling sederhana. Orang yang paling rendah kedudukannya, penghuni surga itu, dia memiliki surga seluas 2000 tahun perjalanan. Iya. Sedangkan langit dalam satu riwayat, langit itu luasnya cuma 500 tahun perjalanan. Ya, langit itu cuma 500 tahun perjalanan, sehingga orang yang memiliki surga yang paling rendah itu, ya, luas surganya itu adalah seperti 4 kali langit, yaitu 2000 tahun perjalanan. Dan mereka melihat surga itu, ya, buah-buahan, tanaman-tanaman, dengan zikir-zikir yang kita sebutkan. Itu satu kali zikir yang kita sebutkan itu dapat menumbuhkan satu pohon. Misalnya ada orang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, satu pohon terbangun, subhanallah wa bihamdihi, satu lagi terbangun. Ya, kalau orang membaca itu sampai 100 kali dalam sehari, berarti dia, atau 200 kali dalam sehari, pagi dan petang, maka dia telah menumbuhkan, ya, minimal pada hari itu dia menumbuhkan 200 pohon yang banyak buahnya nanti di surga. Semakin banyak orang berzikir kepada Allah, maka semakin banyak pohon yang tumbuh di surga. Ya. Dan setiap laki-laki yang masuk surga dia akan menjadi raja. Mana ratunya? Itu istrinya ketika di dunia. Ya, istri ketika di dunia, dan juga istri-istri yang akan mendampinginya dari bidadari-bidadari yang Allah siapkan di surga, yaitu manusia-manusia yang belum pernah tinggal di dunia, ya. Kemudian waladzatil mutawassilat, dan kenikmatan yang terus menyambung, tidak akan terputus, ya. Wal qusur, dan istana-istana yang mereka miliki, ya, istana, karena setiap orang masuk surga memiliki istana, ya. Wal manazil, rumah-rumah al-aliyat yang tinggi-tinggi, wal hur al-hisan, dan bidadari-bidadari yang cantik-cantik jelita, terutama istrinya ketika di dunia akan mendampingi dia. Ya, oleh karena itu, ya, istri dan suami harus saling mengingatkan kepada Allah, harus saling mendukung dan saling mengingatkan akan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, saling menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, karena, ya, suami istri akan masuk surga, ya, sama-sama. Ya, masuk neraka juga sama-sama, masuk surga juga sama-sama, ya, karena Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahad, ya. Seseorang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, bersama dengan orang yang ia cintai. Tentu
istri mencintai suami, suami mencintai istri, maka mereka akan berdua nanti pada hari kiamat. Ya, semakin cinta maka semakin dekat mereka, ya, mereka berdua. Maka manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang mereka cintai, ya. Dan sang suami bisa menjadi penyebab istrinya masuk surga, dan juga istri juga bisa menyebabkan sang suami juga masuk surga. Dan masing-masing mereka memiliki sebab, ya, bisa menyebabkan masuk surga dan bisa juga menyebabkan masuk api neraka. Oleh karena itu suami istri harus, ya, saling membantu, saling tolong menolong, saling mendukung dalam ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Jika suami lupa, ingatkan oleh istri. Jika istri lupa, diingatkan oleh suami. Oleh karena itu kita harus berilmu, ya, ilmu syar'i, agar kita saling bisa mengingatkan suami istri. Jika khilaf dari suami, itu tidak menutup kemungkinan, ya, suami istri mengingatkan agar kembali kepada jalan Allah. Jika istri lupa, maka suami mengingatkan. Dan dengan saling mengingatkan itu, maka suami istri tidak akan menjadi bermusuhan pada hari kiamat, malah menjadi saling mencintai, sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, yaitu orang yang saling mencintai, ya, di dunia mereka saling mencintai, itu akan menjadi bermusuhan pada hari kiamat kecuali orang bertakwa kepada Allah. Ya, suami istri saling mencintai di dunia, bapak, orang tua sama anak saling mencintai, adik kakak, saudara-saudara saling mencintai, keponakan sama paman, sama bibi, sama keponakan, saling mencintai, saling mendukung, saling membela ketika di dunia. Tapi apa? Ketika di akhirat mereka saling bermusuhan. Mengapa? Karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, karena mereka melupakan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Mereka melupakan nasihat. Ya, karena setiap perbuatan dosa, kalau kita nggak nasihati orang itu, khawatir dia menjadi musuh kita pada hari kiamat. Maka ya kita nasihat. Ya, jika ada kesalahan dari suami, kita nasihatin. Semoga dengan nasihat Allah Ta'ala memberikan jalan petunjuk kepadanya. Jika istri salah, nasihati oleh suami dan seterusnya. Agar, ya, saling beriringan, saling berpegangan tangan, suami istri menuju ketakwaan kepada Allah Ta'ala di dunia dan mendapatkan hasilnya di akhirat nanti. Kemudian wal khudumi wal wildan, al khudum yaitu para pelayan, dan wildan dan anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil banyak di surga, mereka jadi pelayan penghuni surga. Mereka membawa gelas-gelas, mereka membawa alat-alat makan untuk para penghuni surga. Nah, di sini ini para anak-anak kecil ini adalah, ya, makhluk yang Allah ciptakan yang akan melayani penghuni surga. Mereka belum pernah hidup di dunia. Adapun anak-anak kecil yang meninggal ketika masih kecil di dunia, mereka meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan besarkan, Allah akan nikahkan dengan perempuan-perempuan yang mukminat yang lainnya, dan mereka akan masuk surga. Tapi anak-anak kecil di sini adalah anak-anak kecil yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menjadi pelayan di surga. Ya, apa hikmahnya Allah menjadikan pelayan di surga itu anak kecil? Karena anak kecil itu tidak mengenal aurat orang dewasa. Ya, sehingga mereka diperbolehkan masuk surga melayani para penghuni surga karena mereka tidak paham dengan aurat-aurat yang dimiliki oleh penghuni surga. Adapun pembantu-pembantu atau pelayan-pelayan yang dewasa nggak ada. Ya, tidak ada pelayan yang dewasa karena mereka mengetahui aurat. Ya. Wa a'dhamu min dzalika wa akbar, dan yang paling besar balasan bagi mereka adalah ridha rahman, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuhilluhu ala sakini al-jinan. Yang Allah Ta'ala halalkan, yang Allah Ta'ala berikan kepada penghuni surga, keridhaannya. Ya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni surga itu yang paling agung, ya. Dan paling kenikmatan yang paling besar adalah yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di surga. Itu merupakan nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada hamba yang mukminin adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat wajah Allah itu dapat mengalahkan nikmat-nikmat yang lain yang ada di surga. Ya.
Dan sebaliknya, azab yang paling pedih yang diterima oleh hamba-hamba Allah yang kafir adalah tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, karena kaum mukminin ya, hanya kaum mukminin saja mereka bisa melihat wajah Allah itu kalau mereka masuk ke dalam surga ya. Kalau sebagian kaum mukminin yang masuk ke api neraka sementara mereka belum melihat wajah Allah, ketika mereka kaum mukminin ya yang masih ada kebaikan dalam hatinya walaupun sebiji sawi, masih ada iman dalam hatinya walaupun sebiji sawi ya, Allah angkat dari neraka ke surga, baru mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah taala berikan kepada hambanya, nikmat yang pernah ada yang paling besar. Ya. Baik, inilah di antara yang bisa kita sampaikan ya, insyaallah kita akan sambung lagi pekan depan dengan ayat yang 13 dan 14 insyaallah taala. Ya, jika ada pertanyaan disilahkan. Wallahu a'lam. Ustaz, Iya, silakan. mau bertanya, Ana punya 3 pertanyaan. Yang pertama, lisair itu artinya sendiri apa? Terus kemudian apa perbedaannya yakhaf dengan yakhsha? Terus pertanyaan yang ketiga, tadi kan Ustaz mengatakan luas surga itu berapa kali lipat dari langit dan berapakah luas langit itu? Syukron. Nah, iya, baik. Yang pertama tadi adalah, ya, yang pertama masalah tadi afwan apa? Pertama? Kata lisair. Oh iya, ashabis sa'ir. Ya. As-sa'ir. Saya itu merupakan salah satu nama api neraka, as-sa'ir. Dan artinya menyala-nyala, ya, api yang menyala-nyala. Ya, dia menyala-nyala. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang surga ya, tentang surga luasnya. Itu dalam sebuah hadis ya, dinyatakan bahwa luas surga itu yang paling rendah ya, kedudukannya itu adalah 2000 tahun perjalanan ya, 2000 tahun perjalanan. Sedangkan luas langit itu dalam hadis tentang luas langit itu masih khilaf antar ulama tentang kesahihannya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, yaitu luasnya 500 sanah ya, masjid atau 500 sanah, yaitu seluas 500 tahun perjalanan. Ya, sedangkan kalau kita bandingkan dengan hadis lain yang menyebutkan bahwa luas surga yang paling rendah kedudukannya yaitu 2000 tahun, berarti kurang lebih 4 kali ya, 4 kali langit. 500 kali 4 jadi 2000 ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu alam, itu berdasarkan hadis yang sebagian ulama ada yang mensahihkan, ada yang juga mendhaifkan hadis itu. Wallahu a'lam ya. Yang ketiga tadi apa? Ya, yakhaf dengan yakhsha, perbedaan dengan sahih. Ya. Yakhaf dengan yakhsha, sahih. Yakhaf itu adalah suatu perbuatan takut yang membuat kita menjauhi sesuatu. Ya. Perbuatan takut kita khauf. Ya, kita takut kepada Allah dengan jenis khauf itu artinya orang takut kepada Allah dengan menjauhi kemaksiatannya, dengan berhati-hati. Ya, khauf ya. Misalnya kita mengatakan akhafullah. Oleh karena itu ketika salah satu hadis yang menyebutkan orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat ketika diajak oleh wanita yang cantik, yang baik kedudukannya untuk berzina, maka ia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah, yaitu takut yang membuat kita menjauhi larangan. Takut yang membuat kita takut dengan azab Allah Ta'ala. Adapun yakhsha, ya, innalladzina yakhshana rabbahum bil ghaib, yaitu takut kepada Allah dengan yakhsha itu, yaitu takut kepada Allah dengan yang membuat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah. Ya. Seperti misalnya kita sholat misalnya. Mengapa antum sholat? Takut kepada Allah. Dengan takut kita membuat
kita beramal soleh, ya, melakukan amal-amal soleh. Ya, sehingga itu perbedaan antara khauf dengan al-khasyiyah. Ya. Al-khauf, takut yang membuat kita menjauhi larangan, sedangkan yakhsha itu adalah takut yang membuat kita mendekati Allah dengan perbuatan-perbuatan atau bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh. Nah, Allahu a'lam. Iya. Kemudian ada pertanyaan, tadi disebutkan bahwa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siksa yang ringan di neraka, yaitu mendidih otaknya. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, yudha fi dawdah, ya, aminan nar, diletakkan di api neraka yang cetek, ya, yang mengenai kakinya saja, tetapi otaknya mendidih. Ya, itu yang paling ringan yang dimiliki oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang tua Nabi? Ya, bagaimana dengan orang tua Nabi? Ya, orang tua Nabi, ya, seperti bapak Nabi, ya, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Aina abi, di mana bapakku?" Ya, Rasul mengatakan, "Finnar, bapakmu di neraka." Kemudian dia pun berbalik sedih, maka Rasul panggil lagi, dan juga ibunya Rasulullah, ya, ketika Rasul minta izin untuk mendoakan orang tuanya, mendoakan ibunya, maka Allah tidak mengizinkan. Yaitu menunjukkan bahwa ibu Nabi bukan bukan muslimah, ya, bukan orang Islam. Dan Rasul meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan Nabi. Dan Rasul hanya diizinkan sekali saja, karena tidak boleh kita mengunjungi kuburan orang-orang kafir. Ya. Banyak kaum muslimin kuburannya bisa kita kunjungi. Untuk apa kita mengunjungi kuburan orang-orang kafir? Nah, dengan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kedua orang tua Nabi kita Muhammad SAW itu, ya, bukan orang Muslim, ya, bukan orang Muslim, dan mereka juga bukan ahli fatrah. Sudah dakwah sudah sampai kepada mereka, itu menunjukkan mereka akan, wallahu alam, akan masuk ke api neraka, dan halnya sama dengan orang-orang yang lain. Ya. Karena yang Rasul kecualikan dari penghuni api neraka itu yang paling ringan adalah yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Adapun yang lain, ya kita serahkan kepada Allah Taala bagaimana siksaannya, ya, kita serahkan sebagaimana yang Allah Taala gambarkan siksaan-siksaan kepada orang kafir secara umum seperti itu. Adapun secara khusus kita tidak mengkhususkan atau tidak mendetailkan, ya, mentafsil tentang perorangan, tapi kita cukup secara umum kita katakan bahwa orang kafir siksaannya seperti apa yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran dan apa yang Rasul gambarkan dalam As-Sunnah. Wallahu a'lam. Iya. Baik, ada soal lagi? Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz Afwan, izin bertanya Ustadz. Nah, tafadhol. Ya. Ustadz Afwan, tadi kan derajat paling rendah bagi seorang itu mendapatkan surga seluas 2000 perjalanan ya Ustadz ya? Nah. Oh iya. Apakah itu yang masuk itu hanya seorang atau di situ itu golongan orang-orang masuk banyak di situ atau cuma seorang saja yang mendapatkan surga itu Ustadz? Syukran Ustadz. Iya. Nah, sahih. Iya. Surga, masing-masing surga itu, ya, itu dimiliki oleh satu orang laki-laki, ya, karena setiap orang laki-laki itu mereka memiliki surga masing-masing karena mereka sebagai raja, ya, mereka sebagai raja di sana, dan bidadari mereka adalah istri-istri ketika di dunia dicampur dengan bidadari yang ada di surga, seperti itu. Dan masing-masing surga dan masing-masing pemilik surga itu adalah menjadi raja, itu kaum laki-laki, ya. Tidak bercampur dua raja dalam satu surga, tidak bercampur dalam satu surga itu dua raja, tapi hanya satu raja saja. Itu menunjukkan bahwa kaum laki-laki akan mendapatkan surga, ya, sesuai dengan amal solehnya, derajatnya,
Dan masing laki-laki masing-masing dapat surga. Adapun kaum wanita, ya, mereka mengikuti suami mereka. Ya, kalau laki-laki mendapatkan satu istri, maka mereka akan bersama istrinya satu itu di surga. Kalau dia menikah dengan lebih dari satu istrinya, maka istri-istrinya akan ikut kepada suaminya di kerajaan itu. Ya, dengan ditambah dengan bidadari-bidadari yang ada di sana. Ya, sehingga satu orang ya minimal dapat satu surga. Ada juga ya lebih dari itu dapat 2 surga dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Iya. Ya. Ada yang lain? Iya. Taib, kita ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Al-akh Al-Kaf, tafadhal. Dan Ustaz, kita sudahi, Ustaz. Sudah jam 7. Nah, taib. Kita sudahi. Insyaallah kita akan sambung lagi pekan depan ya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini telah selesai kelas baca kitab kita dari surat Al-Mulk. Insyaallah di Selasa depan dan di jam yang sama kita akan lanjutkan kembali kelas baca kitab kita. Tunggu kelas yang lainnya juga dan ikut serta di dalamnya seperti Nahwu, Shorof, Ushul Fiqih, Minhajul Muslim dan lain-lain. Sekian dari kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.